dalam Ami Mengulas Buku episode 10. Yeay. Nah, kali ini saya bersama Nada. Hai kawan-kawan. Nah, Nada ini adalah mahasiswa semester 4 yang menuju semester 5 ya. Iya, betul. Jurusan Biologi Universitas Syah Kuala Aceh. Dan hari ini kita akan mengulas buku berjudul Suara Pagi di Camp Naya Para. Penulisnya adalah saya sendiri. Mantap Jadi banget. ini adalah buku kumpulan puisi sewaktu perjalanan singkat saya di camp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Luar biasa. Seperti apa ulasan bukunya? Kita lihat dulu data bukunya. Nah, sekilas tentang buku ini saya sudah jelaskan tadi sih sedikit ya tentang perjalanan singkat saya. Nanti di akhir sesi Nada akan membaca salah satu puisi yang dia suka dalam buku ini. Siap kami. Jadi kami kalau misalnya pas Nada baca buku ini kan ada 40 judul puisi yang dibukukan ya dalam satu buku. Ya. Nah, jadi apakah semua puisi yang ada di dalam ini itu memang benar-benar asli real gitu perjalanan kami di sana? Semuanya ini adalah hasil pengamatan, hasil mendengar dan hasil diskusi dengan orang-orang Rohingya di camp Bangladesh. Perjalanan singkat itu seperti ceritanya sangat panjang, berasa terlalu berkesan mungkin ya untuk hidup bersama dengan orang-orang di sana. Nah, saya ingin merawat kenangan-kenangan itu, Nada, hingga akhirnya saya coba terbitkan puisi ini. Awalnya tidak 40 sih, yang saya masukkan ada 50 puisi. Kemudian dikurasi oleh editor akhirnya menjadi 40. Dan ini bilingual ya, dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Terus nih kami penasaran juga, ini di covernya itu memang apakah benar gini? Memang gini ya penampakan Camp Naya Para itu? Iya, ya betul. Kalau nanti teman-teman bisa saya dekatkan lagi ya covernya. Ini adalah salah satu situasi di camp. Jadi camp ya di Camp Naya Para. Nah, di situ ada bagian Kutub Palong. Di Kutub Palong inilah terbagi nama-nama camp mereka. Ada Camp Naya Para, ada Camp Balukali, Camp Jamtoli dan banyak lagi. Nah, gambaran campnya pun seperti ini camp baru karena di sana kalau secara sepintas saya lihat sih ada dua jenis ya untuk camp lama karena di sana orang-orang Rohingya itu sudah ada sebenarnya dari tahun sekitar 91 kayak gitu. Oh, masalah ya? Ya, tapi baru banyak terblow up sama media kan di 2015. Waduh, 2015 kalau nggak salah. sekali. Yap. Jadi ya untuk orang-orang yang sudah ada di tahun 91 itu sekarang rumah-rumah mereka itu seperti tanah liat rumahnya. Dan untuk yang baru ya seperti ini camp-camp baru nih dari vinil dan juga bambu-bambu seperti itu dan ini sangat rapat ya, tapi sangat jauh dari kata rumah. Apa perasaan saya sih waktu itu kan saya sebenarnya sudah membaca beberapa artikel terkait ini, tapi ketika berada di sana itu sangat lebih buruk lagi dari yang pernah saya baca. Tahulah teman-teman kan pengungsi itu tidak ada hak warga negaraan. Ya mereka pun bisa bekerja sebenarnya tapi di area camp itu tapi dengan gaji yang di bawah rata-rata. Kalaupun mereka bisa bekerja di bawah rata-rata orang Bangladesh. Apalagi Bangladesh ini kan terkenal juga dengan daerah yang miskin kan. Jadi ada konflik internal juga di dalam antara orang Bangladesh dengan orang Rohingya sebagai pendatang. Lalu mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak pastinya. Jadi banyak gerakan-gerakan sosial dari NGO misalnya yang datang memberikan pendidikan alternatif baik yang waktunya singkat maupun yang jangka panjang kayak gitu. Itu sih. Jadi perasaannya sangat bagaimana ya? Di satu sisi sedih dan selalu berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang Rohingya. Kami apa sih yang kami lakukan bersama teman-temannya kami? Oh iya, jadi sekedar informasi, ini adalah perjalanan saya sama suami mewakili komunitas kami, Rumah Relawan Remaja, yang memang salah satu concernnya adalah di pendidikan perdamaian. Jadi yang kami lakukan adalah sekolah damai di sana. Sekolah damai di sana kami melaksanakan berbagai kegiatan dengan anak-anak. Jadi mengajarkan anak-anak beragam hal dengan bermain dan bernyanyi bersama. Jadi kami belajar juga sih sedikit-sedikit bahasa orang-orang Rohingya. Terus yang paling penting adalah itu kami berkunjung ke rumah-rumah camp walaupun kami ada sedikit was-wasnya juga ya, harus sedikit mawas diri juga karena militer di
ya militer selalu berjaga-jaga di area camp. Pas nada baca ada memang beberapa puisi tuh yang memang kayak bikin wah mereka itu yang kayak kami bilang tadi kayak pendidikannya nggak dapat, nggak layak. Mereka yang anak-anak nggak bisa berekspresi kayak kita sekarang nih yang anak-anak muda bisa belajar, mereka nggak bisa gitu. Malah mungkin mereka nggak tahu kata-kata tuh gimana gitu ya. Jadi kayak gimana ya, pengen kesana, pengen lihat langsung dan kalau bisa ya kayak kami lakukan sih. Tapi itu memang butuh keberanian dan juga banyak pengorbanan ya. Jadi sebuah kesyukuran juga saya dan suami bisa pergi. Waktu itu pun saya lagi mengandung ya 2 bulan. Dengan kondisi jalanan yang sangat rusak. Kita naik kendaraan umum itu, kendaraan umumnya seperti baja ya kalau di Jakarta, tapi lebih buruk lagi sih saya pikir. Apalagi jalannya berlubang-lubang sampai saya mencoba sampai kita harus lihat lubangnya ada lagi. Saya harus berdiri dan berpegangan demi menjaga kandungan saya waktu itu. Insya Allah. Iya. Lalu kemudian proses penulisan puisi ini, awalnya saya berpikir saya ingin membuat dalam bentuk prosa, tapi karena waktu itu saya cuma tulis apa yang ada di pikiran saya. Setelah saya melihat karya-karya yang saya selesaikan, ini kok bagusnya jadi puisi ya. Karena saya ingin impactnya lebih besar, makanya saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan alhamdulillah penerbit Akasia yang ada di Sulawesi Selatan mau menerbitkannya. Selain itu sebelum saya diterbitkan, saya meminta juga testimoni dari beberapa orang. Dan alhamdulillah saya dapat testimoni yang orang-orang yang telah baca ini, yaitu kalau teman-teman nanti baca di sini ada Kak Amel, dia adalah CEO Kata Hati Menulis. Terus ada Mbak Citra ini adalah co-founder dari Narasi TV. Terus ada juga Kak Ibe ini kalau dia adalah penulis atau sastrawan yang sangat terkenal. Kemudian ada Kak Wawan dan Kak Niko, mereka berdua adalah pasangan suami istri pegiat literasi di Sulawesi Selatan. Banyak sekali berarti ini Ya, Insya Allah ya karya kami. Dan termasuk dari ya, untuk teman-teman yang membeli buku fisik ini 100% hasil penjualannya didonasikan untuk Rumah Relawan Remaja. Beberapa bulan lalu penerbit Akasia menginformasikan saya ini sudah bisa dapatkan versi digital. Link untuk digitalnya akan saya tulis di link deskripsi di bawah. Ya, kelebihan buku ini tuh Kak, karena dia itu 2 bahasa tadi ya. Jadi memang bukan hanya bisa dinikmati sama orang kita aja yang Indonesia. Jadi yang teman-teman kita yang di luar bisa juga gitu baca sastra ini gitu, sastra ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, covernya itu bagus, menarik gitu. Kayak memang menjelaskan gimana sih secara keseluruhan isi di dalamnya gitu. Dan ini bukunya mungil gitu, enak dibawa kemana-mana, nggak berat gitu. Terus apalagi ya, pastinya isi dari buku ini gitu, kayak semua puisi-puisi yang ada di dalamnya itu seperti yang Nada bilang tadi, itu memang bagus-bagus semua. Terima kasih Nada. Saya mencoba mengungkapkan apa yang saya rasa. Dan itu tadi yang saya bahasakan, saya mencoba merawat kenangan perjalanan saya di sana dan terus berharap semoga saya bisa ke sana lagi. Tidak hanya bersama suami tapi bersama anak saya. Untuk covernya ini nih hasil jepretan pakai HP sebenarnya. Ya, dan beberapa gambar waktu itu tim penerbit Akasia meminta beberapa gambar dan penerbit Akasia lebih memilih. Mungkin begitu seperti Nada bahasakan, bisa membahasakan keseluruhan isi puisi. Iya. Alhamdulillah buku ini cetakan pertama Januari 2020. Tapi karena memang terbatas kami cetak, alhamdulillah juga yang sudah PO untuk cetakan kedua sudah ada, tinggal proses pengiriman karena agak lambat. Jadi kalaupun masih ada teman-teman yang tertarik, dan mungkin kami akan tetap buka untuk cetakan ketiga. Tapi itu tadi ya, yang mau segera bisa langsung pesan di pembelian buku digitalnya. Salah satu alasan kenapa saya mau mengangkat buku ini adalah tanggal 20 Juni kemarin kita memperingati Hari Pengungsi Sedunia. Nada tahu? Nggak tahu. Oh ya. Nggak tahu. Oh ya. Jadi ini mungkin biar kita lebih aware, ada loh hari dimana kita bisa lebih memahamkan diri kita, mengedukasi diri kita tentang isu-isu pengungsi, isu-isu kemanusiaan, sehingga kita bisa meningkatkan empati kita dan berbuat lebih untuk sesama dan mendorong negara-negara untuk menerima pengungsi dengan layak.
seperti itu. Di kita di Rumah Relawan Remaja juga membuat semacam kampanye kecil yang kita posting di media sosial, semoga bisa memberikan impact, paling tidak kesadaran, oh ada loh, banyak sekali ada hari di mana kita mencoba memahamkan diri kita tentang isu-isu pengungsi, dan kemudian kita bisa lebih lebih terbuka untuk berbagai isu kemanusiaan yang terjadi di dunia ini. Di akhir sesi ini Nada akan memilih salah satu puisi favoritnya yang akan dibacakan. Sebenarnya kan teman-teman, semua puisinya itu saya suka gitu. Susah untuk milih satu yang harus saya baca. Tapi ya udahlah ya, saya akan bacakan salah satu puisi di buku antologi Suara Pagi di Camp Nayapara ini. Selamat menikmati. Ajakan sederhana untuk bahagia. Goresan pena, Rangga. Mari membuat boneka kertas sambil kabarkan kepada dunia tentang suara-suara bungkam kalian yang perlu terdengar nyaring sampai pada telinga yang alfa. Mari menggambar, gambar apapun boleh. Hingga yang aku lihat, kalian menggambar bunga, rumah, dan sekolah. Aku bertanya, kenapa kalian gambar itu? Seorang gadis kecil manis berbaju lusuh menjawab, karena kami punya itu semua dulu. Mari kita bernyanyi dan menari seperti layaknya anak-anak yang bahagia. Oke, makasih Nada buat kesempatannya bersama kita hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Yang belum subscribe ya, biar saya semakin semangat juga buat mengulas buku. Subscribe sekarang. Sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya. Yeay, dadah.